Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal yang pertama, pengertian masyarakat menurut pandangan agama, dan soal yang kedua adalah pandangan agama terhadap kebinekaan atau kemajemukan dalam fitrah kehidupan berbangsa. Yang pertama, pengertian agama. Menurut Durkheim, adalah suatu sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Kepercayaan dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Kedua, menurut pendapat Hendro Puspito, agama adalah suatu jenis sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Jadi baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ruang lingkup agama. Nah, ruang lingkup agama ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya atau yang disebut dengan ibadah. Selanjutnya, hubungan manusia dengan manusia, yang artinya agama memiliki konsep-konsep mengenai kekeluargaan dan masyarakat. Contohnya, setiap ajaran agama mengajarkan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Selanjutnya ada hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya atau dengan lingkungannya, yang artinya manusia selalu menjaga keharmonisan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab yang berarti musyarak, yang berarti hubungan atau interaksi. Jadi, definisi masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di satu tempat dan berinteraksi satu sama lain dalam komunitas yang terorganisir. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian masyarakat dalam pandangan agama itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman kelompok saya sudah menjelaskan pengertian agama maupun pengertian masyarakat itu sendiri. Jadi di sini saya hanya menjelaskan pengertian masyarakat dalam pandangan agama itu sendiri. Ya, jadi mungkin menurut referensi yang saya baca di sini secara umum pandangan agama tentang pengertian masyarakat itu ditinjau dari ruang lingkup agama itu sendiri, yaitu di mana ruang lingkup agama hubungan manusia dengan manusia yang memiliki konsep kekeluargaan. Jadi teman-teman, kita sudah ketahui bahwa pengertian masyarakat juga itu sendiri adalah suatu kelompok masyarakat yang saling berinteraksi antara manusia dan manusia. Adapun pengertian agama secara umum bahwa lebih dominannya ke hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tapi di sini pengertian agama itu kan ada 3, teman-teman. Jadi di sini saya hanya mengambil yang sejajar dengan pengertian masyarakat, di mana bunyi soalnya itu pengertian masyarakat dalam pandangan agama. Jadi di sini saya ambil di ruang lingkup agama itu sendiri, di mana ruang lingkup agama itu hubungan manusia dengan manusia. Jadi di mana hubungan manusia saling berinteraksi, suka menolong. Nah, dari agama itu kan pastinya agama itu pasti mengajarkan yang terbaik, di mana interaksi kita dengan Tuhan ya pasti hubungannya yang baik. Begitu pula juga dengan manusia. Agama itu sendiri sudah menjelaskan hubungan yang baik dengan Tuhan maupun manusia. Begitu pula pandangan agama itu masuk ke dalam pengertian masyarakat, di mana pengertian masyarakat itu adalah suatu kelompok yang saling berinteraksi antara manusia dengan manusia ataupun satu dengan yang lain. Jadi menurut saya teman-teman,
menurut referensi yang saya baca, mungkin sejauh pemahaman saya tentang pengertian masyarakat dalam pandangan agama seperti itu. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kebinekaan. Nah, karakteristik dari kebinekaan itu adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai dalam perbedaan. Tadi karakteristik kebinekaan ini ditanamkan sebagai modal kehidupan dalam menebarkan cinta kasih dalam perbedaan. Nah, pendidikan kebinekaan ini menegaskan kepada kita untuk saling menghargai dan saling menghormati dalam sebuah perbedaan, karena perbedaan itu adalah indah dan bukan sebuah ancaman. Dan yang berikut adalah pandangan masyarakat terhadap kebinekaan dan dalam fitrah kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ditinjau dari ruangan lingkup agama adalah hubungan manusia dengan manusia yang memiliki arti bahwa setiap manusia saling menghargai satu sama lain. Dan di setiap kitab suci pasti mengajarkan cinta dan kasih. Demikian juga di Al-Quran. Jadi pandangan agama terhadap kebinekaan sebagai fitrah dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu setiap manusia harus saling menghargai perbedaan dan mengutamakan cinta kasih dalam perbuatan dan tingkah laku agar terciptanya perdamaian. Tapi kenyataannya di Indonesia adalah agama adalah landasan untuk berpolitik atau politik identitas, dan banyak lagi kejanggalan yang tidak sesuai dengan kehidupan kebinekaan dan Pancasila yang ada di Indonesia. Banyak kaum yang mengaku agamis, tapi tutur katanya itu tidak sejalan dengan identitasnya. Yang berikut adalah intoleran yang terjadi di Indonesia seringkali kita lihat. Banyak dari masyarakat yang mempunyai jiwa, mereka bilang jiwa keagamaan yang sangat tinggi, tapi kenyataannya yang tidak sejalan atau yang tidak seiman dengan mereka itu dibilang kafir. Ya, mungkin itu penjelasan saya mengenai pandangan masyarakat terhadap kebinekaan dalam fitrah kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari kelompok-kelompok yang lainnya, kami persilakan.